Sobat Easy Stock, kita pagi ini membahas rekomendasi buy saham dari Warkop Saham. Berarti ini rekomendasinya untuk minggu ini atau ya minimal hari ini ya, tanggal 12, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saham. Nah, ini saya jelaskan, ini adalah analisa teknikal. Nah, kita mau counter dengan analisa fundamental dengan menggunakan analisanya dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor karangan Benjamin Graham, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar semua saham yang ada listed di bursa. Dan Sobat Easy Stock sekarang bisa memperoleh aplikasi dengan mendownload dari Google Play Store aplikasi Easy Stock yang nanti akan kira-kira Anda download seperti ini, Easy Stock. Seperti ini bentuk, Anda bisa review, dan ini seperti ini displaynya. Kita klik Indonesia dan kita klik OKAS ya, OKAS dulu. Ini kalau cara bacanya tuh gini, closing price-nya 197. Kita lihat closing price-nya ya, OKAS ya. Closing price-nya ini sahamnya ekstrim juga ya naiknya ya. Ini kalau kita lihat ya, ini nggak bisa dianalisa. Kenapa? Karena nilai wajarnya negatif semua. Kenapa? Kita buka panel keduanya. Laporan keuangan memang Q4 ya, kita belum update di sini. Tapi di sini bisa dilihat bahwa current asetnya 700 miliar. Kalau suruh nutup 1,2 miliar kan artinya dia akan defisitnya sekitar 500 miliar ya. Kalau ditambah utang jangka panjangnya berarti total defisitnya ada 1,6 1,7 triliun. Nah, dia punya net income negatif. Ya pasti ya, ini free cash flow-nya bisa positif atau surplus. Itu pada dasarnya ada perhitungan di back end ya, ada peran pendapatan dan biaya lain-lain yang non recurring, itu menyebabkan ini jadi positif. Tapi anyway, secara balance sheet dia udah nggak kuat sekali, jadi sebenarnya nggak bisa dianalisa ini. OBMD, kita lihat saham berikutnya OBMD ya. Nah, ini kalau kita lihat OBMD di sini harganya ya, OBMD luar biasa naiknya ya. Ini sempat di 89 ya. Yang benar harganya belinya tuh di 89 seperti atau di level 100-an. Karena di sini ini cara bacanya. Nilai wajar tertinggi itu 148 sampai 168 atau di bawah 170 semuanya. Harga udah terlalu lama diangkat, udah terlalu tinggi. Kalau dia masuk di level sini, Anda dimasuk di level 140-an, Anda bisa menikmati upside sekitar 27 ya, atau sekitar 20, hampir 30 kali waktu itu. Tapi persoalannya emang dinaikin terus. Ini kan perhitungannya perhitungan konservatif. Anda kalau sudah masuk 160 bisa aja nelepas, tapi ini kan pergerakan naik luar biasa ya. Nah, ini udah terlalu tinggi, sudah over value. Kita lihat lagi RMKE. RMKE seperti apa? Ini juga naik ke 12.15 ya. Turun lagi 985 RMKE. Kita lihat RMKE di sini. Harganya 190. Terlalu tinggi. Kalau di sini harga 190 ya di isdar. Ya saat ini. Nih. Saat ini mungkin harganya ya sempat di bawah 200 ya. Di bawah 200 ya ketinggian. Oke, kita lihat ya. Laporan keuangan Q1.
Di sini udah terlalu overvalued. Kita lihat ini return on equity-nya itu masih masuk lah benchmark di atas 10 ya. Debt to equity-nya udah warning ya, udah melewati warning, jadi sudah lebih berbahaya, sudah lebih berisiko. Working capital-nya yang lemah. Kan di sini kita lihat ya. Net current asset 293 miliar. Dia tidak, kalau dia nutup 340 atau 360 miliar dari utang jangka pendek kan berarti defisit working capital. Nah, ini dari sini aja udah secara fundamental tidak masuk hitungan gitu. Dewi sekarang. Dewi. Masuk di bawah 130. Coba ini harganya berapa Dewi ini? $50 perak cuma. Terlalu tinggi ini. Oke, kita lihat panel berikutnya. Kita lihat nih. Laporan keuangan masih Q4. Return on equity rendah 2 benchmark. Debt equity masih oke. Profit margin nggak bagus. Kecil. Oke. Sekarang kita lihat lagi saham berikutnya. Axio. Wah, negatif nih. Ya bisa kita teruskan nih. Kita lihat di sini ya. Dia free cash flow-nya itu defisit karena apa? Ini kita lihat aja. Capex-nya itu 51 miliar, sedangkan net income-nya cuma 11. Nah, ini ada perhitungan lagi di back end yang tidak bisa ditampilkan semuanya. Dan itu yang menyebabkan free cash flow itu jadi defisit. Nah, kalau defisit ini kadang kita lihat net current asset. Net current asset itu bisa nutup utang jangka pendek dengan surplus sekitar 20 miliar. Tetapi kalau suruh nutup 31 miliar utang jangka panjang kan masih negatif semuanya. Kalau lihat dari sini juga nih, return on equity rendah sekali, debt to equity udah lewat warning, profit margin rendah. Itu aja. Sekarang MDLN sama Hedit. MDLN juga nggak bisa dianalisa nih. Di sini jelas dia defisit working capital dan free cash flow-nya defisit, udah ini nggak bisa dianalisa di sini. Kita lihat saham berikutnya Hedit. Kalau Hedit masih bisa nih. Coba kita lihat Hedit lah. Ininya gimana ya? Wow. Kita lihat Hedit. Hedit. Hedit ini sebetulnya bagus nih. Dia lagi turun. Ini layak beli sebetulnya nih Hedit. Dilihat di sininya ya. Ini offsetnya bisa sampai 2 kali. Nah, cuma ini kan perusahaan apa nih? Kalau perusahaan investasi memang kita harus hati-hati. Application and services ini perusahaan ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat Hedit itu perusahaan apa nih? Hedit kita lihat overview-nya. Teknologi di IT ini perusahaan ini. Jadi ini cukup real nih emang. Ini udah yang terbaru nih RQ1 ya. Tadi tunggu. Tadi belum ini ya. Belum 313. Oke, ini mungkin ada. Yang benar kita lihat di sini aja nih. Dia bisa naik ke 300
13, ya kan? Ini masih ada potensi ke 360-an nih. Dia masih pernah di 540. Jadi headed ini sebetulnya masih punya potensi nih. Cuma di sini dia net loss ya. Jadi kekuatannya cuma bertumbuh kepada current asset. Dia seperti sangat tidak produktif, dia rugi nih. Ini perusahaan rugi meskipun secara hitungan dia nilai wajarnya lebih tinggi karena cuma bertumbuh pada kekuatan di asetnya. Nah, ini adalah tipe perusahaan yang tidak produktif tapi perusahaan kaya yang tidak produktif. Jadi apakah dia bisa survive di masa depan? Tentunya enggak. Karena apa? Ini sebetulnya rugi dia perusahaannya. Cuma memang dia punya net current asset, kita bisa cek nanti uang kasnya itu kuat. Terus security instrumen security, financial instrumen security-nya juga kuat. Nah, makanya dia bisa mendongkrak nilai wajarnya. Tapi kalau kita lihat debt to equity-nya bagus, profit margin tuh yang ini nggak ada profit, produktivitasnya rendah sekali, working capital juga nggak masuk, nggak wajar. Ini artinya perusahaannya sangat-sangat tidak efisien, dia menumpuk uang di dalam asetnya tapi tidak produktif. Oke, baik para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.